Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu dengan saya Ibu Hanifah, guru SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang mitigasi bencana di Indonesia yang merupakan salah satu KD dari mata pelajaran Geografi SMA kelas 11. Mitigasi bencana ini akan kita bahas dalam 2 video, dan ini adalah video bagian yang pertama. Kita akan membahas tentang jenis-jenis bencana dan mitigasinya, khususnya bencana geologi. Definisi bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu penghidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana terdiri dari 3 macam. 1. Bencana alam terdiri dari bencana geologi, bencana hidrologi, dan bencana meteorologi. Sedangkan bencana non-alam terdiri dari epidemi dan pandemi, serta kegagalan teknologi. Yang ketiga, bencana sosial, ini berupa konflik sosial dan teror. Bencana geologi sendiri antara lain berupa gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, dan tanah longsor. Bencana hidrologi meteorologi antara lain berupa banjir, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran hutan, serta bencana ekstraterestrial. Bencana ekstraterestrial disebabkan oleh benda-benda langit, baik berupa meteor maupun asteroid yang sampai ke permukaan bumi dan bertumbukan dengan permukaan bumi, sehingga menimbulkan kerusakan di muka bumi, bahkan juga dapat menyebabkan korban jiwa. Kegagalan teknologi berupa kebocoran reaktor nuklir, kebocoran kapal tanker di laut, berupa banjir lumpur lapindo, ini merupakan dampak dari kegagalan teknologi pengeboran minyak di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian kecelakaan industri, kecelakaan konstruksi berupa gedung, jembatan yang pembangunannya tidak sesuai sehingga menimbulkan gedung atau jembatan tersebut mengalami kerusakan atau ambruk. Selanjutnya adalah kecelakaan transportasi berupa jatuhnya pesawat terbang ataupun tenggelamnya kapal di laut. Berikutnya tentang siklus penanggulangan bencana, ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama tahap pra-bencana, kemudian tahap tanggap darurat atau emergency response, dan tahap pasca bencana. Tahap pra-bencana dilakukan saat situasi tidak terjadi bencana atau saat situasi terdapat potensi bencana, mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Kemudian tanggap darurat. Fase ini dilakukan saat terjadi bencana, yaitu mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan Search and Rescue atau SAR, bantuan darurat, dan pengungsian. Selanjutnya tahap pasca bencana dilakukan setelah bencana berakhir, mencakup kegiatan pemulihan, baik yang bersifat fisik maupun psikologis, kemudian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengertian mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Yang pertama, bencana gempa bumi. Wilayah-wilayah rawan bencana gempa bumi di Indonesia dapat kita lihat pada peta berikut ini, di mana pada peta wilayah-wilayah yang ditandai dengan simbol warna merah seperti pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, kemudian wilayah Sulawesi Utara, Kepulauan Maluku, dan utara Papua. Ini merupakan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana gempa bumi yang tergolong tinggi. Warna kuning menandakan wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan yang sedang, dan warna hijau menunjukkan wilayah-wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi.
Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan gempa, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Gempa tektonik yang terjadi di Indonesia disebabkan karena Indonesia merupakan wilayah yang berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia di bagian utara, kemudian lempeng Indo-Australia di wilayah selatan, dan lempeng Pasifik di wilayah bagian timur, di mana lempeng-lempeng tersebut sering mengalami tumbukan dan menimbulkan gempa tektonik yang sangat dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. Gempa vulkanik yang terjadi di Indonesia ini disebabkan karena wilayah Indonesia merupakan tempat bertemunya 2 jalur pegunungan lipatan muda, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik yang diawali dari Amerika Selatan, kemudian Amerika Tengah, Amerika Utara, melalui Alaska masuk ke Asia melewati Jepang. Di Indonesia di sini meliputi wilayah Sulawesi bagian utara, Maluku, dan Papua. Yang kedua adalah pegunungan Mediterania, ini diawali dari Afrika bagian utara, kemudian benua Eropa, kemudian masuk ke Asia Barat Daya, Asia Selatan, dan berakhir di Indonesia. Kedua jalur pegunungan lipatan muda ini memiliki rangkaian pegunungan yang aktif, di mana memungkinkan terjadinya erupsi gunung api. Ini yang menyebabkan Indonesia rawan akan gempa vulkanik. Bagaimana mitigasi bencana gempa bumi? Penduduk yang tinggal di daerah rawan gempa sebaiknya membuat konstruksi bangunan rumah ataupun perkantoran yang tahan gempa. Memantau perkembangan gempa melalui sumber yang dapat dipercaya seperti BMKG, BNPB atau BPBD, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Yang ketiga, kenali berbagai langkah yang dapat dilakukan pada saat terjadi gempa, dilihat dari posisi atau tempat kita berada pada saat terjadi gempa. Misalnya, saat terjadi gempa kita berada di dalam bangunan, di luar bangunan, di pantai, di gunung, ataupun sedang mengendarai kendaraan. Apa langkah yang harus dilakukan saat terjadi gempa? Bila kita berada di dalam bangunan, segeralah berlindung di bawah rangka bangunan atau di kolong benda yang kuat seperti meja, kursi, dan lainnya. Dan jika kita sedang berada di luar gedung, carilah tempat terbuka yang jauh dari bangunan, tiang listrik, baliho, pohon, dan lainnya yang berpotensi roboh. Jika kita sedang mengemudi kendaraan saat terjadi gempa, maka berhentilah dan menjauh dari jembatan atau terowongan. Jika kita berada di pegunungan, hindari lereng dan jurang dan waspadalah dengan reruntuhan batu atau tanah longsor akibat gempa. Jika saat terjadi gempa kita berada di pantai, segeralah berpindah ke daerah yang lebih tinggi untuk menghindari apabila gempa berpotensi menyebabkan gelombang tsunami. Selanjutnya bencana gunung api. Pada peta terlihat simbol segitiga berwarna merah yang berada di wilayah Sumatera, di tepi barat Sumatera, sepanjang Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, kemudian utara Maluku, dan utara Sulawesi. Ini merupakan daerah-daerah yang memiliki tingkat ancaman bencana gunung api yang tinggi. Bagaimana mitigasi bencana erupsi gunung api? Yang pertama, kenali tipe erupsi gunung api tersebut. Misalnya adalah Gunung Merapi, itu memiliki tipe khas di mana letusannya sering disertai dengan munculnya awan panas yang kita kenal dengan wudus gembel, dan ini merupakan ancaman tersendiri yang cukup membahayakan bagi keselamatan jiwa penduduk yang ada di sekitarnya. Kemudian perhatikan update informasi dari pemerintah mengenai status gunung api tersebut, apakah berada pada status waspada, siaga, ataukah awas. Apa yang harus kita lakukan sebelum terjadi letusan? Yang pertama adalah kita harus mengetahui jalur evakuasi dan shelter perlindungan yang ada di wilayah yang terdekat dari wilayah kita. Persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Perhatikan arahan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Persiapkan dukungan logistik diri dan keluarga. Saat letusan terjadi, berlindunglah di shelter perlindungan. Perhatikan arahan pihak berwenang selama di shelter. Gunakan masker dan kacamata pelindung debu vulkanik. Hindari daerah rawan bencana lereng, lebah gunung, dan daerah aliran lahar.
Dan setelah erupsi gunung api berakhir, kita tetap harus mewaspadai adanya bencana lain, yaitu kemungkinan terjadinya banjir lahar dingin. Selanjutnya bencana tsunami. Daerah-daerah yang rawan akan bencana tsunami pada peta bisa kita lihat yang bersimbol warna merah itu adalah wilayah-wilayah yang rawan akan bencana tsunami. Warna kuning di sini adalah daerah dengan ancaman yang sedang. Warna hijau adalah daerah-daerah yang relatif aman dari bencana tsunami. Nah, apakah wilayah tempat tinggal kita berada di daerah yang tergolong cukup rawan tsunami? Ini harus diwaspadai. Bagaimana mitigasi bencana tsunami? Kita harus kenali dulu karakteristik gempa yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Yang pertama yaitu berpusat di laut, kekuatan gempa antara lebih dari 7 skala Richter, jenis gempa dangkal, kedalaman hipocentrum kurang dari 100 km, terjadi pada zona patahan sesar naik. Tanda-tanda akan terjadi tsunami didahului gempa besar dan lama, air laut mendadak surut, terdengar suara gemuruh dari arah laut, angin laut berhembus dengan kuat, tercium bau amis yang sangat menyengat, banyak ikan terdampar di pantai, dan hewan-hewan lari ke arah perbukitan. Dan jika tanda-tanda ini kita rasakan saat kita berada di pantai, maka segeralah lari ke daerah yang lebih tinggi. Berikutnya bencana tanah longsor. Ini banyak terjadi di wilayah Indonesia, antara lain sepanjang bukit barisan Sumatera, ya. Kemudian Jawa bagian tengah dan selatan, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Karakteristik daerah rawan longsor yaitu daerah-daerah yang berada di perbukitan atau di lereng perbukitan yang tutupan lahannya terbatas atau bahkan gundul, biasanya disebabkan oleh aktivitas pertanian penduduk, dan terutama terjadi pada waktu musim penghujan. Pemicu lain dari tanah longsor adalah gempa bumi, getaran yang ditimbulkan dari mesin, kendaraan berat, ataupun bahan peledak. Tanda-tanda sebelum longsor, tanah dan bukit bergetar, terdengar suara runtuhan tanah, lumpur atau pohon, muncul retakan panjang di lereng, kerikil berjatuhan, dan muncul mata air baru secara tiba-tiba. Dan jika tanda-tanda ini kita rasakan saat kita berada di daerah sekitar perbukitan, maka segeralah beralih menjauh dari tempat tersebut. Demikianlah pembahasan kita tentang mitigasi bencana dan jenis-jenis bencana yang ada di Indonesia, khususnya tentang bencana geologi. Jenis bencana yang lain akan kita bahas pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.